BMKG, minggu pertama tahun 2023 masih banyak terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Indonesia. Pada episode kali ini, saya Berta Dwi Sanditya akan mengajak sobat untuk melihat dinamika atmosfer dan prospek cuaca untuk seminggu ke depan. Di awal tahun 2023, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih banyak terjadi di wilayah Indonesia, namun intensitas dan frekuensinya menurun dibandingkan dengan akhir bulan Desember 2022 yang lalu. Musim hujan diprediksi masih berlangsung pada Februari hingga Maret 2023. Pada minggu ini, di beberapa wilayah Indonesia, seperti sepanjang Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara, terjadi penurunan curah hujan dengan cuaca cenderung cerah berawan di siang hari. Cuaca cerah berawan yang terjadi dalam minggu ini di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara tidak terlepas dari posisi semu matahari yang saat ini berada di sekitar 22 derajat lintang selatan, sehingga sinar matahari cukup banyak yang sampai ke permukaan bumi pada siang hari. Pada skala global, beberapa indeks masih menunjukkan nilai yang signifikan seperti SOI dengan nilai positif 22,6 dan Nino dengan nilai negatif 0,6 cukup mendukung untuk pertumbuhan awan di wilayah Indonesia. Namun, dalam skala regional, aktivitas gelombang atmosfer tidak tampak signifikan. Contohnya pada Rossby dan Kelvin, diprediksi aktif di wilayah Kalimantan bagian timur dan Sulawesi bagian utara. Madden-Julian Oscillations atau MJO berada dalam fase 8 netral, dan diprediksi hingga sepekan ke depan masih berada dalam kondisi netral. Lemahnya aktivitas gelombang atmosfer tersebut menyebabkan anomali OLR di sebagian besar wilayah Indonesia cukup kering. Pusat tekanan udara rendah masih terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua yang cenderung bergerak ke arah barat laut. Sistem ini menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau lebih dari 46 km per jam di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi ini menyebabkan aliran massa udara dingin dari benua Asia menuju Indonesia bagian barat menjadi terhambat. Terpantau, massa udara kering dari selatan mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat. Konvergensi yang disebabkan oleh bibit siklon tropis terpantau terdapat di wilayah Kalimantan bagian timur, Sulawesi bagian utara, Maluku, dan Papua. Sehingga wilayah tersebut masih memiliki potensi hujan hingga 3 hari ke depan. Hingga sepekan ke depan, diprediksikan pusat tekanan rendah tidak signifikan dan aliran massa udara dingin dari Asia kembali masuk ke wilayah Indonesia bagian barat dan menyebabkan peningkatan intensitas hujan pada awal pekan depan. Sobat, itulah tadi kondisi cuaca dan prospek dinamika atmosfer dalam seminggu terakhir. Bagaimana dengan prospek cuaca sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Sobat, semoga informasi yang kami sampaikan tentang prospek cuaca untuk sepekan ke depan dapat memberikan informasi bagi sobat semua. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial @infobmkg dan call center 196
serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.